Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tresna Monita SPD, Guru TK Al-Hikmah Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Hari ini Ibu mau mengenalkan sesuatu sama anak-anak. Lihat ke depan. Ini adalah kesepakatan kelas. Ini adalah kesepakatan kelas ya anak-anak ya. Nah, ini dibuat sengaja untuk anak-anak biar belajar berdisiplin dan belajar tertib. Yang pertama ada gambar apa nih? Nah, itu perilaku. Bagaimana buang sampah? Suka tidak dengan lingkungan seperti ini? Ini buang sampah. Apa jangan? Oh, 100 banyak buang sampah diberesin lagi nggak? Ah, hebat, beresin lagi. Iya, diberesin lagi. Nah, ini juga anak-anak yang perilaku mencintai lingkungan biar anak-anak hidup sehat. Di antaranya buang sampah juga tepat. Apalagi coba perilaku hidup sehat. Nah, makan makanan yang sehat dan merapikan barang-barang dibereskan lagi, kita diberesin lagi, dipel, mengerti? Biar apa? Pintar dulu, biar apa kata dulu? Biar bersih. Tolong kita beresin dulu. Diwakili sama Gibran ya. Terima kasih Gibran. Ribuan ke tempat sampah. Ya. Oke, anak harus belajar disiplin. Salah satunya itu disiplin masuk ke sekolah, ke kelas dengan tepat waktu. Oke, apalagi coba contohnya disiplin. Sebelum masuk, Anak-anak harus hadir memasukkan di sini saya nilai akibat apa banjir? sampah. Udah gitu. Anak-anak belajar untuk rukun. Apa itu rukun? Ini gambar rukun. Apa itu rukun? Bermain bareng-bareng, nggak iseng, nggak usil. Baru ketika sudah dipersilahkan berbicara. Berbicara, mengerti? Apalagi juga hidup rukun. Main bareng-bareng sama tidak baik. Apakah yang bagus dulu? Yang bagus itu adalah kita hidup rukun, saling mengingatkan, belajar mainan. Nanti aku bisa bertengkar sama teman-teman, bisa nggak rukun, mengganggu pelajaran. Ya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Al-Hikmah dan staf TK Al-Hikmah, Ibu-ibu guru TK Kecamatan Cibatu, dan juga orang tua selaku perwakilan POS TK Al-Hikmah. Adapun rangkaian kegiatan hari ini, yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kedua adalah sambil oleh saya sendiri, yang keempat ada ice breaking, yang kelima mempersingkat waktu. Saya silahkan untuk Ibu Hajah Nenden untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala. Atur nuhun pengatur acara pentenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kusin geuning hormat panganten ibu-ibu. Panganten sagala rupi ilmu anu ku ibu guru. Anu kacanakan guru penggerak mudah-mudahan tiasa diano panganten di lembaga anak pangantennya. Di sini kita dalam rangka seminar pengimbasan budaya positif. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa salah satu tugas di modul saya itu harus mengimbaskan. Mengimbaskan itu menularkan, ya Bu ya, menularkan apa yang saya peroleh, yang saya dapatkan dari pembelajaran selama mengikuti kegiatan CPG. Nah, salah satunya itu tugasnya itu dalam modul 1.4 yang judulnya atau temanya itu budaya positif. Kita mulai dulu dari makna budaya. Ya, budaya tentunya udah nggak asing lagi budaya. Sering kita dengar ya budaya. Apa itu budaya? Kata budaya itu sendiri adalah suatu bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta dan Inggris. Menurut bahasa Sanskerta, kata budaya berarti budaya, yang arti jamaknya dari kata budi, yang berarti budi atau akal, ya. Asal katanya itu artinya bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur, yang berasal dari bahasa Latin atau coller, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Lalu apa budaya positif di sekolah? Budaya itu kan yang diartikan baik, gitu ya, hal-hal positif. Nah, budaya positif di sekolah itu apa? Budaya positif adalah perwujudan suatu lingkungan positif di mana setiap orang dapat saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama atau saling berkolaborasi, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan positif atau baik yang tumbuh menjadi karakter baik bagi semua warga sekolah. Di sini sebutkan warga sekolah ya Bu ya. Jadi guru mulainya dari kelasnya dulu masing-masing gitu. Nah, lalu ditularkan ke kelas lain. Setelah ke kelas lain juga ditularkan lagi ke warga sekolah yang lain, di antaranya mungkin orang tua gitu, untuk mendukung sekolah yang berbudaya positif. Kenapa? Karena sekolah yang mampu memiliki budaya positif akan mendukung KBM, proses kegiatan belajar dan belajar yang efektif juga untuk anak didiknya, seperti itu. Nah, budaya positif bagi anak didik berupa kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter anak. Maka dalam hal ini budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Jadi mulainya itu dari kelas dulu untuk budaya positif itu lewat kesepakatan kelas. Nanti kita akan bahas kesepakatan kelasnya itu seperti apa, bentuknya seperti apa gitu. Keyakinan dan kebiasaan di kelas diperoleh dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas diperoleh berdasarkan kebiasaan baik di
kelas selama proses pembelajaran. Contohnya datang tepat waktu, ya, mandiri mengerjakan tugasnya, kemudian membuang sampah pada tempatnya, terus rukun dengan teman, gitu ya. Jadi kalau dulu itu mirip-mirip tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah misalnya ya, harus buang sampah ke tempatnya, itu kan ditulis, ditempel, tapi datangnya itu dari sekolah atau dari ibu gurunya atau dari lembaganya. Nah, kalau budaya positif ini kita hadirkan dari anak-anak, gitu. Kita pancing anak-anak. Anak-anak kan sudah tahu membedakan mana hal baik dan mana yang buruk, gitu ya. Terus ketika rapat juga orang tua kan ikut serta. Nah, beri kesempatan orang tua untuk menuangkan apa ya keinginannya, apa harapannya. Terus kita bikin program-program gitu yang mendukung nantinya untuk menjadi sebuah budaya positif di lembaga kita. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan menyenangkan, yang nyaman agar anak didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Guru sebagai kontrol untuk anak-anak didiknya. Mungkin untuk lembaga kita ada kepala sekolah sebagai kontrol gitu. Program-program di sekolah kita udah sampai mana, evaluasi seperti itu, gitu ya. Ada teorinya Bu, teori dari William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, betul Ibu ya, dulu kan mengontrol murid segala aktivitas dan lain-lain gitu ya, mendominasi proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi anak didik kita dikritik, anak didik kita diberikan kritiknya itu mungkin dengan harapan itu dapat merubah anak. Namun di sisi lain kita malah jadi salah, anak didik kita malah jadi rendah diri atau down gitu. Jadi kritik mungkin tepatnya kritik yang seperti apa sih yang seharusnya diberikan untuk anak didik, seperti itu ya. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tidak memberikan kebebasan untuk anak gitu ya, untuk mengeksplor gitu ya. Jadi otoriter mungkin seperti itu. Ini dia perubahan paradigma stimulus respon sebagai contohnya gitu ya. Stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda gitu ya. Terus semua orang melihat dari hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua orang melihat yang sama, tapi mungkin setelah kita lihat kita nggak tahu pemikiran setiap orang kan berbeda-beda ya Bu ya, gitu. Dari sudut pandang mungkin melihat pohon mangga, tapi nggak tahu apa yang dipikirkan setiap orangnya. Entah itu misalnya satu orang ini, oh mangga itu enaknya untuk dirujak. Saya mah mangganya nanti ditunggu sampai matang dulu, nanti dijus, kan berbeda-beda gitu ya. Itu sebagai contoh aja. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam teori kontrol tentang dunia itu sebetulnya orang lain sebetulnya yang memiliki hak paten terhadap diri kita adalah diri kita sendiri yang mengontrol gitu ya. Jangan sampai orang lain mengontrol diri kita, hanya mungkin sebagai masukan gitu. Memberikan masukan misalnya terkait dengan penampilan kita gitu ya, pendapat gitu. Nah, tapi tetap yang memberikan kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri gitu. Jadi diteluk bulat-bulat sebenarnya apa yang sesuai dengan kita. Iya, ini betul ya, ini sesuai dengan kita. Kita bisa adaptasi ini, kita bisa kembangkan ini. Apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda, karena belajar dengan disiplin
harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks mendidik kita saat ini dan untuk menciptakan anak didik yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi datangnya dari diri kita sendiri. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, gitu ya. Jadi utamanya memang untuk mendisiplinkan diri sendiri itu harus datang dari diri sendiri. Kebutuhan, oh memang saya butuh hal ini, gitu ya. Saya harus belajar ini, belajar A, belajar B, belajar C. Nah, kalaupun misalnya masih belum disiplin, barulah kita membutuhkan dorongan dari pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku manusia yang menjadi motivasi seorang manusia, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila tidak melakukannya. Ya, itu adalah motivasi eksternal karena datangnya jadi takut, gitu ya, ada rasa mungkin ada ketidaknyamanan atau ada hukuman yang nanti kita diterima, gitu. Jadi dia termotivasi untuk melakukan itu. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga eksternal, gitu ya. Jadi mengharapkan sesuatu. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau ini adalah motivasi internal, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya menjadi yang seperti apa bila saya melakukannya, gitu. Nah, jadi kan kita tahu, Bu, hal baik, hal buruk, gitu ya. Tapi kan kita manusia nih ada kurangnya ya. Namun kan kita tahu kita memiliki kesempatan untuk menjadi diri kita yang terbaik, versi terbaik, gitu. Jadi harus, oh iya, untuk kebaikan saya, gitu ya, untuk kedepannya, untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, itu yang baik. Itu yang baik kalau motivasi internal, hidang nyari rama, akan berlangsung secara berkepanjangan, akan bagus untuk dirinya, membawa aura positif juga untuk orang lain, gitu ya. Ini dia lingkaran budaya positif. Yang lingkaran pertama itu adalah dimulai dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, ya, dari peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, terus menjadi lingkungan yang positif. Setelah itu, setelah lingkungannya positif, teratur, terus menerus, gitu ya, tidak lagi istilahnya disuruh atau terpaksa, gitu ya, tidak terpaksa, enjoy, maka akan menjadi budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan kelas harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter, gitu ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, sebetulnya peraturan itu kan dibuat untuk kebaikan kita bersama, Ibu ya. Jadi setelah ada peraturan, terus lebih bagusnya itu kita meyakini juga, oh memang kenapa harus pakai helm sih? Pertama untuk kesehatan, untuk keselamatan, gitu ya, untuk keselamatan kita kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu. Apalagi kan kepala itu kan yang utama dari bagian tubuh, ya Bu ya. Nah, terus 3M, masker, mencuci tangan, itu tentunya melalui penelitian dulu, ya Bu ya. Setelah disampaikan ke masyarakat, ini kita harus jaga jarak, harus pakai masker. Terus setelah kita pandemi kan kita merasakan sendiri, gitu. Oh memang
nilai-nilai atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Goshen tahun 1998, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan kelas. Ini sebelumnya saya juga sudah membuat keyakinan kelas, hanya bentuknya mungkin belum terarah dan belum sesuai karena dulu itu datangnya dari sepihak, dari ibu guru saya saja gitu ya. Nah, jadi anak-anak ini hari ini kita tapi ada aturan kelasnya anak-anak. Yang pertama harus duduk tertib, yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi datangnya dari ibu guru. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak-anak. Anak-anak, hari ini kita mau belajar nih hari ini. Nah, kira-kira tapi harus bikin kesepakatan kelas dulu. Ada yang tahu tidak kesepakatan kelas? Ada tanya jawab di sana dengan anak-anak. Apa Bu? Kesepakatan kelas itu jadi anak-anak harus ini. Oh, harus coba ini ibu punya gambar. Gambar ini baik tidak? Wah, ini kalau gambar ini enggak Bu Guru. Misalnya ada gambar menangis, yang satu lagi anak yang sedang rukun. Oh, jadi gimana ya? Ya harus rukun, harus sayang, tidak iseng. Nah, itu kan keluar dari anak-anak. Oke, sepakat seperti itu ya Bu. Jadi mereka sendiri yang menuturkan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang disetujui. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan tanggung jawab ya Bu ya dalam keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih ke nilai kebajikan yang disetujui. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita harus saling menghormati orang lain dan diri kita sendiri ya anak-anak, seperti itu. Jadi dari bentuk katanya pun berbeda ya, seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi seperti kalau peraturan itu lebih ke kalimat-kalimat tidak boleh larangan gitu ya, kalimat negatif. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas itu lebih ke kalimat-kalimat positif. Memang karena kan budaya positif gitu ya. Jadi jaga kesehatan, hati-hati, harus menghormati satu sama lain antara teman, bu guru. Ketika bu guru sedang menjelaskan, anak-anak juga mendengarkan seperti itu. Nanti ada waktunya untuk anak-anak berbicara gitu ya. Jadi anak-anak juga berlatih kesabaran gitu. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, sedangkan akan seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa satu diskusi atau mengarahkan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Betul Ibu ya? Biasanya kalau peraturan bikin peraturan kelas itu kalau tidak sesuai itu anak-anak diberikan sanksi berupa hukuman. Hukuman itu ternyata setelah saya kaji gitu ya, banyak beristighfar karena kenapa tuh ya, ini ya salah sendiri, kadang sok gitu ya Bu ya, aduh astagfirullahaladzim, ternyata salah ini, harus banyak belajar lagi gitu ya. Apalagi nih kalau verbal itu ya Bu ya, kalau anak usia dini mah perekam yang baik, peniru yang ulung gitu ya. Jadi bisa lah, ini kata Bu Guru begini seperti itu. Aduh gitu ya. Berarti kedepannya ini harus saya banyak belajar lagi gitu ya, harus memberikan kata-kata yang positif kepada anak gitu, agar terbangun karakter-karakter yang baik gitu. Jadi itu ya bisa murung dan lain-lain gitu kan, tidak bersemangat lagi saat belajar seperti itu. Dan penghargaan. Nah, menurut Hall tahun 1998
mohon kan belajar itu sendiri yang adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi proses pembelajaran itu adalah penghargaan sesungguhnya gitu. Jadi sebaiknya tidak diberikan hukuman atau penghargaan gitu. Saya sempat bingung Bu dalam hal ini dan menanyakan terkait hal ini kepada fasilitator saya gitu. Karena kalau saya itu di TK, Bapak biasanya tuh anak diberikan misalnya kedisiplinan, anak yang misalnya ada membawa bekal. Di saya kan di sekolah saya ada setiap hari nih bawa bekal, ada yang tidak bawa bekal. Terus untuk membangun karakter disiplinnya itu anak-anak diberikan punishment mengangkat bangku seperti itu Pak. Tapi kan sama saya dibantu dan lain-lain gitu. Tunggu-tunggu ya gue sama bu guru lagi gitu. Anak-anak mah hanya mau dilihat dia disiplin nggak, dia ingat nggak akan tanggung jawabnya seperti itu. Nah terus penghargaan juga Pak, kan anak yang datangnya lebih awal saya berikan penghargaan gitu ya. Dan terus Bu itu teh penghargaan yang diberikan oleh guru itu ternyata sangat-sangat berbekas untuk anak didik. Pernah ya Bu ya suatu hari kepada anak gitu ya berupa uang, padahal ini tidak boleh ya Bu ya. Nah terus diberikan pada anak, uangnya tuh hilang mungkin saat bermain dan lain-lain gitu. Pas pulang ngadu ke mamahnya, mama mungkin tadi uang aku hilang dan lain-lain. Atuh aku pingsan katanya, atuh ini uang seberapa? 2.000. Tapi eta budak kekeh gitu nya, aku gak mau dicari sebenarnya. Ya udah, ayo atuh. Terus abi teh keluar, terus saya teh keluar. Neng nyari apa? Nyari uang senabu yang dari ibu. Oh ya udah ayo cari. Dicari barang-barang, ketemu alhamdulillah. Nah, memang ibunya uang 2.000 perak gitunya tidak. Wah, bulan yuk di mama oge ngeseur artosna gitunya. Nanti ibu guru 2.000. Tapi Bu akan berbeda bila dari guru gitu ya. Mungkin dia ingat pas dia maju ke depan membacakan surat Al-Fil, ditepuk tangan oleh ibu guru, oleh teman-temannya, dia merasa bangga gitu. Oh aku hebat, aku bisa dan lain-lain gitu ya. Jadi akan berbeda pemberian dari orang tua dan guru. Nah saya menanyakan hukuman dan penghargaan ini, terkait hukuman dan penghargaan. Nah kata beliau, kalau hukuman dan penghargaan itu datangnya saat kita membuat kesepakatan kelas, itu tidak jadi masalah karena hadirnya dari anak gitu ya. Nah ibu-ibu, Bu gimana kasih nyanyi Bu ke depan? Oke, sepakat. Kalau misalnya satu orang mah nggak bisa dijadikan kesepakatan kelas, tapi kalau misalnya dari 80% itu bisa jadi kesepakatan kelas itu ya. 60% anak-anak setuju, berarti dia siap karena hadirnya dari anak itu sendiri untuk menerima konsekuensi yang akan dia dapat apabila dia melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah dibentuk seperti itu. Ini adalah salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas di B1 TK Al-Hikmah ya Bu ya. Anak-anak sangat antusias sekali Bu membuat keyakinan kelas di TK di kelas B1 waktu itu. Dan budak mah anak-anak mah resepna nempel-nempel gambar gitunya. Nempel-nempel gambar aja. Tapi di samping itu dia juga sebelumnya dikasih tahu ini gambar apa gitu ya. Kita sepakat tentang apa, kita diberikan pilihan dulu terhadap anak. Kalau di jenjang SD, SMP dan SMA itu kan bisa berupa tulisan ya Bu ya. Kalau di TK mah kan belum hanya sekitar mengenalkan aja, jadi dikemasnya kesepakatan kelasnya itu, keyakinan kelasnya itu lewat gambar-gambar. Namun dijelaskan dulu kepada anak-anak gitu ya secara singkat, dan sebetulnya nggak perlu panjang-panjang ngobrol bicara. Nah karena lihat ibu punya 2 gambar ini, kira-kira gambar mana yang bagus, gambar anak yang menangis atau gambar anak yang tersenyum? Anak-anak udah tahu milih yang tersenyum gitu ya. Ada gambar ada anak yang telat misalnya ya, terus terlambat bagus nggak? Enggak Bu Guru. Iya, terus gimana lagi? Dia muncul sendiri di sana. Oh iya, berarti itu kalau misalnya hidup rukun, berarti kalau mainnya bareng-bareng ke sini ya, ke hidup rukun seperti itu. Kalau setuju nanti anak-anak tempel di sini. Gitu. Jadi ini gambar-gambarnya itu saya menjelaskan, terus
Terus memakai dan membuka sepatu sendiri. Yang keempat, berani ke kelas sendiri, seperti itu. Jadi sepakat. Jadi gambarnya makan sendiri, tapi mandiri itu poin-poinnya apa aja? Buang sampah ke tempatnya, gitu ya. Cuci tangan sebelum makan, gitu. Jadi merapihkan sendiri ya Bu ya. Bekas makanannya, memang awal-awalnya itu masih diingatkan oleh Bu Guru. Nah, tapi lama kelamaan, alhamdulillah timbul kesadaran diri anak gitu, karena memang mereka udah sepakat dalam keyakinan kelas. Tepat waktu ini berkaitan dengan kedisiplinan juga ya Bu ya. Nah ini untuk mendisiplinkan anak TK, PAUD harus bekerja sama dengan orang tuanya dalam hal mendisiplinkan. Budaya positif tergerak, bergerak, menggerakkan kelas, lembaga, warga sekolah. Mantap. Sekarang kita hidup manusia. Anak juga seperti itu ya Bu ya. Kasih sayang dari guru, diterima oleh guru, seperti itu, oleh temannya, seperti itu. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan penguasaan yang diakui atas prestasi kemampuannya. Kemudian yang pertama, butuh bertahan hidup seperti kesehatan, ruang kebebasan, yakni anak diberikan kebebasan yang setinggi-tingginya untuk menentukan pilihan, agar perlu banyak bergerak dan suka mencoba gitu. Nah, terus yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain misalnya. Jika guru telah memahami atas 5 kebutuhan dasar anak didiknya, langkah yang dilakukan adalah menerapkan disiplin positif. Tujuan mulia disiplin positif adalah agar membentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, dan peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Sisi kontrol guru adalah yang pertama sebagai penghukum. Nah, sifatnya satu arah ya Bu ya kalau sebagai penghukum. Dan tiba-tiba kamu selalu saja salah, kamu lagi, gak bosan kata-kata seperti itu tidak boleh ya Bu Guru, itu sangat salah. Nah, membuat merasa bersalah. Aduh, hari ini Ibu sangat kecewa sama Gani. Kenapa hari ini Gani nangis terus? Aduh. Nah, terus yang pertama, kan ini ada posisi kontrol ya. Pertama sebagai penghukum guru itu, kedua sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak didik, yang ketiga sebagai teman. Ayo anak-anak pasti bisa, yuk kerjain dengan tekun, dengan rapi gitu ya, demi ibu ya, ayo bisa. Nah, seperti itu. Terus pemantau, apa peraturannya gitu ya, ibu hanya melihat saja, jadi kita bu guru hanya melihat aja, memantau aja gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah manajer. Nah, sebagai manajer ini adalah mempersiapkan anak murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi diberi pertanggungjawaban anak atas perilakunya itu. Tidak disarankan itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah Ibu ya. Nah, kalau sebagai teman itu masih oke, pemantau bagus, sebagai manajer, guru sebagai manajer itu lebih bagus lagi. Kesimpulan, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang kita yakini secara bersama ya Bu ya. Universal itu yang dilakukan di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan hidup saling menghargai dalam pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Budaya positif dapat terwujud di sekolah dengan posisi guru yang tepat sebagai manajer, keterampilan sebagai teman, dan sebagai pemantau. Nah, budaya positif dikendalikan dengan restitusi, yaitu proses dialog yang dilakukan guru kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka balik ke kelompoknya secara mandiri dan bertanggung jawab, seperti itu. Nah, ini contoh restitusi pada anak ya. Baik, kita akan simak ke Ibu.
Siang Sarah, Siap, Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya betah-betah dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan panggil ini itu sesuatu yang penting buat kamu. Penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa hubungan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segi teknik peran menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau benar. Itu ya ibu-ibu contoh dari restitusi yang dilakukan di tingkat SMA mungkin ya, di SMA. Jadi dipanggil ke guru BP, tapi setiap guru wali kelas seperti itu sepertinya perlu gitu untuk menguasai kemampuan merestitusi anak didik kita gitu. Saya sudah mempraktekkan ke anak-anak didik ibu ya. Ada 2 kasus kebetulan yang saya ambil. Nah alhamdulillah memang mereka merespon. Hanya jawaban ya kita harus pintar-pintar menjalin komunikasi dan bahasa seperti apa yang dapat mereka apa ya, kan kalau tadi terstruktur seperti itu mah kan abstrak seperti itu mah untuk kelas yang tinggi gitu ya. Kalau untuk anak didik bahasa-bahasa sederhana. Restitusi oleh saya gitu anak didiknya mulai dari ini fungsinya untuk apa, distabilkan dulu ini fungsinya untuk apa, kira-kira bagaimana kalau misalnya pensil ini mengenai tubuh atau anggota tubuh yang lain, mereka sendiri yang menjawab gitu ya. Seperti itu. Hanya mungkin beberapa kali ada skip karena diulang-ulang, namanya juga anak-anak gitu ya. Tapi oh ini dapat, oh mereka sadar, oh mereka bisa kembali rukun untuk bermain seperti itu. Ibu mau nanya dulu nih, sama apa sama tiga kali presiden apa ya? Kemarin kita udah sepakat di sana harus rukun. Apa itu rukun? Jangan disini. Sebenarnya main bareng-bareng bersama ini boleh, benar nggak? Boleh nggak bersama sampai ketawa-tawa sambil senang? Nah,
kasus di sekolah. Kayak misalnya tadi pensil gitu ya, emang fungsi pensil apa? Buat menulis, buat belajar gitu. Bukan untuk dicolok-colok ya, bukan buat di apa-apa. Nah, tapi ada ini, anak kan tidak semua kayak gitu, kadang ada yang aktif gitu ya. Kalau saya kasusnya itu menendang, anak menendang. Sudah sama tadi kayak apa? Restitusi. Sudah dipanggil anaknya sama temannya, terus sama saya memberikan bertanya dulu gitu ya, kenapa menendang, yang ditendang itu apa gitu ya. Terus sampai saya membawa bolanya, enak loh menendang itu bola, disuruh ditendang di depan, si anaknya disuruh menendang. Enak kan menendang bola, bukan menendang kaki teman atau nggak harus menendang anggota badan teman gitu. Tapi si anaknya karena yang aktif dan yang mungkin beda dengan yang lain, si anaknya bisa membalas lagi dengan bu, kenapa saya nendang teman? Ya dia yang nendang duluan atau dia mendorong saya. Jadi, nah seperti apa nih solusinya kalau kayak gitu? Kita sarannya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Ibu Tintin menstabilkan identitas anaknya dulu gitu. Buat kesepakatan kelas gitu ya. Jadi dibuat kesepakatan kelas gitu ya ke ibu gurunya gitu ya. Sok bikin kesepakatan dulu sebelum belajar, diingetin lagi sebelum belajar apa kesepakatan dan lain-lain. Nah, ketika melanggar dia ingat kan ada kesepakatan kelas, kenapa dilanggar, lupa atau gimana gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Jadi biarkan mereka yang menjawab sendiri. Oh iya Bu, siap, berarti hari ini aku harus mainnya rukun, ya harus lebih baik lagi ya dari hari ini gitu. Jadi biarkan mereka yang menjawab, menyenangkan gitu ya, seru gitu. Nah, hanya tidak boleh berlebihan gitu ya, apalagi ke teman. Bagaimana nanti kalau misalnya tendangannya kekencengan gitu, seperti itu. Jadi mulai dari menstabilkan identitas, jadi seolah-olah apa yang diperbuat oleh anak itu normal-normal saja, padahal itu di kita itu astagfirullahaladzim gitu ya. Alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir, baik itu ibu-ibu guru, perwakilan dari sekolah-sekolah, dan dari orang tua sebagai bagian dari warga sekolah TK Al-Hikmah gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Waningsih, Kepala TK Al-Hikmah Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Kali ini saya akan testimoni kepada Ibu Tresna Munita sebagai salah seorang guru di lembaga saya yang mengikuti program Guru Penggerak Gelombang ke-7. Alhamdulillah banyak perubahan yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun berimbas pula kepada guru-guru yang lain yang ada di lembaga saya terkait penerapan pembelajaran yang berpihak kepada anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kegiatan pembelajaran yang interaktif dan inovatif, kegiatan pembiasaan yang berfokus kepada pembentukan karakter anak. Adapun kegiatan kolaborasi, refleksi, dan komunikasi yang semakin meningkat, baik dengan rekan guru maupun dengan orang tua siswa. Semangat Ibu Tresna, semoga menjadi guru inspiratif. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Garut berprestasi, Jabar Masagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.